Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Saya Sofyan. Saya tutor untuk mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengisi video sapaan saya dengan sedikit penjelasan terkait dengan materi tinjauan pustaka dan desain penelitian. Jadi teman-teman kalau ada waktu bisa meluangkan sedikit waktunya untuk menyimak video sapaan ini. Tidak lama. Mari kita dengar, mari kita saksikan atau simak penjelasan saya terkait dengan tinjauan pustaka dan desain penelitian. Jadi pada materi inisiasi 3 ini, kita akan belajar terkait dengan tinjauan pustaka dan desain penelitian. Apa sih itu tinjauan pustaka dan desain penelitian? Kita bahas dari tinjauan pustaka dulu. Tinjauan pustaka merupakan langkah penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Tinjauan pustaka itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang meliputi mencari, membaca, menelaah laporan penelitian bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini kuncinya nih. Jadi tinjauan pustaka di sini adalah penelitian-penelitian atau teori-teori yang ada, yang telah dilakukan, yang eksis gitu, yang mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Dalam setiap usulan atau proposal penelitian, laporan penelitian selalu disediakan bab tinjauan pustaka, atau bisa juga disebut studi literatur atau studi kepustakaan. Tinjauan pustaka ini sendiri merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proposal atau laporan penelitian. Karena pada bab ini diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Jadi teman-teman kalau buat proposal atau laporan harus ada bab tinjauan pustakanya. Dari tinjauan pustaka ini, seorang peneliti diharapkan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai dasar pemikiran atau dasar teori. Ini. Dari tinjauan pustaka ini juga dapat dilihat mengapa masalah yang dipilih itu dan variabel yang diambil itu layak untuk diteliti. Secara umum, tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman wawasan menyeluruh terkait dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik. Nah ini, jadi tinjauan pustaka itu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama atau hampir mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tujuan khusus tinjauan pustaka, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, menentukan landasan teori dari variabel-variabel penelitian dan menentukan hubungan antara variabelnya. Tiga, mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Jadi, di penelitian terdahulu itu ngapain aja sih? Terus, sekarang kita mau ngapain aja? Jadi harus kayak ada korelasinya. Tinjauan pustaka telah menghindari pendekatan yang steril atau tidak menghasilkan temuan yang berarti. Dengan kita melakukan studi pustaka atau tinjauan pustaka, kita juga merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian, menemukan penjelasan yang dapat membantu menafsirkan data penelitian kita juga. Jadi dulu data-datanya diolahnya pakai apa? Oh iya, berarti saya bisa pakai ini juga. Atau, saya jangan deh, saya pakai metode ini aja, gitu. Nah, kita beralih ke desain penelitian. Desain penelitian adalah sebuah rencana garis besar tentang bagaimana peneliti memahami hubungan antar variabel. Istilah desain penelitian secara khusus digunakan untuk penelitian eksperimental. Desain penelitian merupakan semacam daftar yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Desain penelitian sendiri menyarankan kepada peneliti tentang data apa aja yang diperlukan, cara mengumpulinya bagaimana, dan teknik analisis yang bisa digunakan bagaimana. Desain penelitian ini membantu peneliti untuk memilih variabel penelitian yang relevan,
memilih atau mendapatkan informasi yang diperlukan, bagaimana pengumpulan informasinya, dari mana sumber informasinya, dan cara pengolahan serta penafsiran informasinya. Nah, sekarang kita bahas bentuk desain penelitian eksperimental. Oke, pra-eksperimental itu PE ya. Jadi ada eh, desain pra-eksperimental. Memang jarang sih dilakukan di dunia penelitian ini. Saya juga jarang melakukannya. Karena di karena desain penelitian pra-eksperimental ini peneliti tidak berusaha untuk menciptakan variabel atau melakukan penugasan acak gitu. Jadi kayak jarang sih gitu ya. Meskipun penelitian pra-eksperimental ini banyak dilakukan dunia pendidikan, karena sulitnya memanipulasi variabel dan penugasan acak, tapi penelitian ini jarang dilakukannya karena banyak hambatan. Oke, baik praktis, birokratis, juga etis yang dihadapi penelitian di bidang pendidikan yang tidak mungkin menciptakan variabel termanipulasi apalagi melakukan penugasan acak. Jadi kenapa jarang dilakukan? Karena banyak hambatannya. Ini pra-eksperimental. Ini ada 3 contoh bentuk desain penelitian pra-eksperimental. Pertama, one shot case study X min O. Desain ini melibatkan satu kelompok dan satu kali observasi atau pengukuran. Nah, ini kan agak susah. Kelemahan yang paling menonjol desain ini adalah absennya upaya kontrol. Dan desain ini tidak mempunyai peluang untuk diperbandingkan karena hanya satu kelompok dan satu kali observasi. Oke. Kemudian ada One Group Pretest Post-Test Design, OXO. Desain ini melibatkan satu kelompok, tapi diobservasi 2 kali. Oh, ini observasi ya. X ini kelompoknya, sampel. Oke. Kelemahan desain ini adalah ancaman terjadinya invaliditas. Jadi bisa disebut invalid. Oke. Baik internal maupun eksternal. Kemudian ada static group comparison. Desain ini merupakan penyempurnaan dari 2 desain sebelumnya. Karena di static group comparison ini ada yang dinamakan kelompok kontrol. Desain ini melibatkan lebih dari 2 kelompok, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jadi desain static group comparison ini masih termasuk pra-eksperimental, cuman yang lebih disempurnakan karena ada 2 kelompok, satunya yang perlakuan, satunya kelompok kontrol. Jadi dan observasinya 2 kali juga, gitu ya. Kemudian ada desain eksperimental sejati atau IS. Tadi PE, pra-eksperimental, sekarang ES. Oke, desain ini lebih baik. Oke, penggunaan eksperimental sejati itu lebih baik daripada pra-eksperimental. Desain eksperimental sejati ini ada satu kelompok pembanding dan penugasannya acak. Oke, jadi berarti ada 2 kelompok harus setara di awal eksperimennya, terus dilakukan pembagian kelompok mana pembanding, kelompok mana kelompok kontrol gitu. Nah, ini. Nah, pretest post-test control group design. Ada 3 contoh dari desain uh, eksperimental sejati. Pertama, pretest post-test control group design. Oke. Jadi ada observasi di awal. Kemudian ada perlakuan, ada observasi kembali. Oke. Kemudian ada post-test only control group design. Oke. Desain ini paling populer sih gitu. Karena langsung dilakukan post-test, nggak ada pretestnya. Tapi di sini kekurangannya adalah kita tidak tahu kemampuan awal, ketangguhan atau kehebatan dari desain ini atau nilai positifnya adalah kita melakukan randomisasi. Jadi sampelnya random. Gitu. Ada lagi Solomon for Group Design. Itu. Kalau Solomon Group Design, wah ini sampelnya acak, jumlah pembanding dan kontrolnya pun beda. Ya. Terus adanya randomisasi.
Desain Solomon ini itu adalah kombinasi dari dua desain eksperimental sejati. Jadi ada pretest post-test control group design dan post-test only control group design. Nah, jadi kalau dilihat di atas ada dua kelompok kontrol yang dilakukan dengan randomisasi dan ada kelompok X. Tes awal dan akhir hanya dilakukan pada dua kelompok. Oke, yang ada O-nya. Jadi kalau kita lihat, oke, dua kelompok ini dilakukan ini doang, 1 dan 2, dan dilakukan tes awal dan tes akhir. Kalau ini nggak bisa, yang 3 dan 4. Kemudian ada desain penelitian eksperimental kuasi. Oke, kalau eksperimental kuasi ini kontrol terbatas. Jadi ada dua bentuk tes awal akhir. Oke, observasi X observasi lagi. Tapi di sini kelemahannya tidak ada randomisasi. Jadi samplingnya kayaknya sampling yang majemuk sama semua, nggak diacak. Kemudian ada bentuk tes awal, tes akhir dengan sampel terpisah. Jadi sampel terpisah ini dua simbol air menunjukkan dua subkelompok yang setara. Oke, kelompok ini setara. Oke, tapi oke, satu sampel diukur nih, ada observasi dulu ini di kelompok R ini. Tapi di sini enggak. Oke, kelompok satunya enggak. Terus diberikan perlakuan, diobservasi kembali. Terima kasih. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan chat melalui grup yang disediakan pada e-learning UT ini untuk bisa berdiskusi. Tugasnya memang untuk inisiasi 3 ini agak kompleks, tapi saya yakin teman-teman bisa. Semangat selalu, terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat belajar.